Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati salihin alladzina yatamassaku saringataus salihin ila yaumiddin amma ba'du. Sobat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ridho rahmatnya Allah, lapangan baginda Rasulullah. Ada murojaah yang kesekian kalinya, yaitu di hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu wa salasuna an Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an Makhul qala Mubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-33 dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Makhul. Beliau Makhul ngendikake atas pengendikane Mubadah bin Samit dari Rasulullah. Beliau ngendikake manil tasala yaumal jumu'ati bin niyatin khalisatin lam yamurul ma'u ala sya'ratin min jasadi illa tala'la'at nuron fatasiru kulluha nuron yaumal qiyamati fil mauqifi wa yatala'la'u jasaduhu nuron bainal khalaiki. Seseorang yang mandi di hari Jumat dengan niat yang tulus, murni karena Allah, maka tidaklah mengalir satu butiran air menyentuh atas satu rambutnya dari keseluruhan rambut yang di jasadnya, kecuali rambut yang di jasadnya akan gilar gumilar ataupun mencorong cahayanya, dan jadi keseluruhan badannya besok di hari kiamat bercahaya di tempat mauquf di padang mahsyar, dan jasadnya akan bersinar di antara para makhluk. Summa ta'til jum'ati fi surati rajulin ala rasi tajun min tijanil jannati fatakulu assalamu alayka fayakulu alayka salaman anta fatakulu anal jum'atul lati qadir tasal tafiya wa solaita fi wahsantal sholata lillahi ta'ala jitu hatta asyhadaka inda rabbi fatashahhadu lahu inda rabbi fa yadkhulul jannah. Lalu si Jumat itu mendatangi orang tersebut dalam bentuk rupa laki-laki yang memakai mahkota dari mahkota surga. Lalu sang Jumat tersebut mengucapkan salam pada orang tersebut, assalamualaikum. Lalu orang tersebut menjawab alaikas salam, dan bertanyalah, Anda itu siapa? Sang Jumat pun menjawab, saya adalah Jum'ah yang di hari tersebut, di Jumat tersebut Anda itu mandi karena di dalam saya, sholat di dalam saya, dan Anda memperbaiki sholatnya karena Allah. Saya datang kepada Anda untuk menjadi saksi atas diri Anda di hadapan Tuhan. Maka terjadilah kesaksian pada waktu itu di hadapan Allah. Jumatlah yang menjadi kesaksian dan jadi sebab fayadkhulul jannah. Wa man irtasala yaumal jumu'ati wala bisa siyabahu summa kharaja min babidari yamshi ila jumu'ati kataballahu ta'ala lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ibadatas sanatin siyamiha wa qiyamiha. Seseorang yang mandi di hari Jumat memakai pakaian lalu keluar dari rumahnya berjalan menuju tempat berjumatan, maka Allah memastikan baginya di setiap jangkaan
yang dia jangkakan adalah beribadah 1 tahun, yang dimana 1 tahun tersebut siang buat puasa, malam buat qiyamul lail. Fa idza dakhala al-masjid walam yalgha walam yatakallam illa bi khairin kataballahu ta'ala lahu minal hasanati bin adadi kulli rajuli yusalli yal jum'ati fi dzalikal masjid khamsan wa isrina sholatan hatta ya'ti ala akhirihim. Seorang yang di situ itu masuk ke dalam masjid dan tidak lago artinya itu bermain-main dan tidak bicara kecuali dengan pembicaraan yang baik seperti zikir, bersolawat dan seterusnya, maka Allah memastikan baginya kebaikan dengan jumlah orang yang memenuhi masjid tersebut sampai 25 sholat. Artinya fi dzalikal masjid khamsan wa ashrina. Apa nih? Sholatan. Sebanyak si hadir di masjid tersebut dan per individu yang hadir itu melaksanakan 25 rakaat sholat sampai akhir dari orang yang masuk terakhir. Wa man qara'a yawmal jumu'ati suratal kahfi fi rak'ataini yasta'u lahu umudun min nurin minal masjidil lati yusalli fi al-jumu'ata hatta yablagha dzalikal amuda ila masjidil haram maka khasu dzalikal amudi malaikatun yastaghfiruna lahu ila yaumil jumu'atil ukhra. Seorang yang salat 2 rakaat membaca suratul kahfi maka mencorong ataupun padang saka masjid tersebut bersinar tembus sampai Masjidil Haram, yaitu Masjid Makkah yang di situ berisikan malaikat yang selalu membacakan istighfar sampai hari Jumat ke depan. Bingkana sholat Jumat fil Masjidil Haram bimakkah yasta'u lahu mumutun minal Masjidil Harami ilal Baitul Ma'mur ladzi bis-sama'i khusus dalikal mumudi malaikatnya yastaghfirun lahu ilal Jum'atil ukhra. Dan seandainya orang tersebut itu sholat 2 rakaatnya dengan menghatamkan suratul kahfi kok di dalam Masjidil Haram, maka tiang-tiang masjid tersebut bersinar sampai tembus Baitul Ma'mur yang ada di langit, yang berisikan para malaikat yang selalu beristighfar pada Allah sampai Jumat yang akan datang. Waman sholat yaumal jumu'ati arba'a raka'atin qabla ayakhrujal imami ilal mimbar wa yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah maratan wa qul huwallahu ahad khamsina marrah yakunu qur'aha mi'ataini marrah fi arba'i raka'atin faqad adda haqqal jumu'ati mislama addatil malaikatu wa lam yakhruj minad dunya hatta yara min manzilahu fil jannah. Seorang yang sholat di hari Jumat 4 rakaat sebelum imam tersebut ayakhrujal imamu ilal mimbar, sebelum imam tersebut keluar naik ke mimbar, berarti qoblal Jum'ah, qoblal khutbah. Dan di setiap rakaat itu membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 50 kali, dari jumlah 4 rakaat adalah 200 kali, maka orang tersebut sudah mendatangi haknya Jumat seperti malaikat yang telah sudah mendatangi hak-haknya hari Jumat tersebut. Seorang tersebut tidaklah akan keluar dari dunia, sehingga seorang tersebut sudah diperlihatkan oleh Allah tempat yang cocok baginya, yaitu fil jannah. Wa idza arada yakhruj minal masjid ba'da qada'i sholati faqala Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sholaitu faridaka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlikal wasi'i fa innaka qad qulta
fi kitabika idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah faqultu fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi al-ayat ujiro lahu bingamali mi'atai sanatin. Seorang yang di situ itu hendak keluar dari masjid setelah menjalankan sholat Jumat, lalu berdoa, Allahumma inni ajabtu da'wataka, ya Allah, saya sudah memenuhi pengundangan jenengan, saya sholat yang sudah engkau fardukan, saya gumelar seperti Anda telah memerintahkan kami, dan mudah-mudahan jenengan memberi rezeki dari fadl yang sangat luas. Perintah itu berbunyi, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Lalu saya pun mengucapkan wa idza qudiyatish sholatu fantasiru ila akhiril ayat. Maka orang tersebut diberikan ganjaran beramal 200 tahun lama waktu tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis panjang tentang keterangan hari Jumat, di mana di pagi hari Jumat mandi, dan ini ditentukan antaranya jam berapa kita mandi, karena wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, panggilan untuk sholat Jumat di era para sahabat jam 8 saja sudah memenuhi Masjidil Haram. Di pagi hari itu sudah termasuk mendapatkan panggilan setelah sholat subuh. Sholat subuh itu sudah ada panggilan untuk jalankan sholat Jumat. Inilah satu kehebatan ataupun satu bijakan yang direkomendasikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau ditempatkan oleh Allah pada posisi yang luar biasa, maka Rasulullah selalu menempatkan umatnya di sisi Allah. Itu luar biasanya rekomendasi yang sudah otomatis berjalan oleh Rasulullah. Rasulullah di usia 44 tahun, beliau sudah dibebaskan oleh Allah dari unek-unek jelek. Sehingga dari unek-unek akan menimbulkan kedengkian, kesombongan, kehasudan, keujub sum'ah, dan seterusnya sudah dihilangkan oleh Allah di usia 4 tahun. Dan di usia Mi'raj itu dihilangkan untuk diisi dengan hikmah dan iman. Disitulah Allah, Rasulullah direkomendasi oleh Allah. Rasulullah otomatis merekomendasikan dengan catatan data-data yang sudah konkret, menempatkan umatnya di sisi Allah. Itu kehebatan junjungan kita, dan diberikan syafaat oleh Allah perbolehan. Maka ada yang tersinggung dari hal ini, terutama iblis. Kita membicarakan kayak hal ini tembus sampai iblis. Silakan, belum dibuka saja udah nekat Arabe. Dresep, monggo masuk. Ada apa? Ada apa? Kebohongan apa yang Anda ceritakan kepada anak buah Anda? Kenapa Anda mendengarkan tadi? Karena ini bertentangan dengan apa yang saya lihat. Berarti sesuatu yang kebenaran itu selalu bertentangan dengan Anda. Ya. Iya, aku cerita sesuatu. Kenapa Anda selalu mendengarkan? Terdengar sudah dari dulu, terulang-ulang, apa bagaimana? Hal-hal yang kayak hal-hal yang seperti ini kalau diulang-ulang terus itu akan mengikis saya di hadapan Tuhan saya. Oh, jadi kamu terkikis. Ya. Terkikis, apa kenapa? Ya kayak gitu ya. Jadi ketersinggungan Anda adalah apabila ini diketahui diulang. Sebenarnya kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya oleh umatnya. Kebohongan-kebohongan itu pun akan menjadikan pintu-pintu yang tidak akan terbuka untuk kalian, sedangkan pintu-pintu itu akan terbuka buat kamu. Kok bisa Anda mengatakan lebih terbuka? Karena itu adalah suatu kebohongan yang diceritakan kepada untuk memusuhi kami, dan kami memang musuh Anda. Iya, kayak gini ini kan terbuka ya. Ya. Kami manusia itu terbuka. Jangan mengakui kenabian beliau. Kami terbuka menerima beliau dengan. Dan kami pun mengakui bahwa Tuhan itu adalah menciptakan saya.
Iya. Itu jelas pasti bahwa Tuhan itu menciptakan saya. Dan saya tidak akan mengingkari itu. Saya Saya diberi kenikmatan oleh Tuhan untuk mengganggu manusia itu dulu. Hak saya. Apa yang terbuka bagi Anda? Kok. Kalau ini terbuka, Tuhan memberikan keterbukaan bagi saya untuk apa? untuk mengganggu umat manusia yang diciptakan dari yang tidak mungkin. Apakah Anda bisa membuka, melewati pintu ini? Terbuka dalam artian apa? Makanya duduk. Tidak akan pernah duduk di hadapan manusia. Itu jelas. Jadi coba terbuka apa buat Anda? Terbukanya pintu surga kembali kepada kami, bukan untuk kalian. Oh, surga yang kamu andap. Ya. Kayak gini, asik kita cerita dengan adanya tempat. Kayak gini, Tuhan kita, Ya, ya Allah, ya, Tuhan kami, ya. itu luas. Seluas yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia dan saya pun tidak bisa memikirkan itu. Anda mengatakan luas tidaklah luas menurut manusia. Karena Anda itu sangat sempit. Itu adalah kesombongan. Saya tidak berani mengatakan itu. Saya tidak akan berani. Anda itu terlalu sempit. Iblis pun terlalu sempit. Saya luas. Sempit. Luas. Pengertian ketuhanan itu sangat sempitlah Anda. Tidak. Coba seberapa luas yang Anda ketahui tentang bagaimana Tuhan menciptakan kami dari api yang membara itu? Bagaimana manusia yang ini diciptakan dari ini dipegang manusia. Itu adalah buatan manusia itu sendiri. Ini berarti bisa membuat tidak. Api yang dari manusia bukan api dari Tuhan kita. Oh, api Tuhan itu luar gini. biasa Pak panasnya. Itu api kayak gini. Itu hanya segelintir saja yang tidak akan membakar kami. Nah, ini orang rampung. Ini bukan musyawarah malah. Ini saya tidak akan bermasalah karena Anda mengatakan sesuatu yang tidak perlu dikatakan berkali-kali kepada umat-umatnya. Kalau berkali berkelipatan, Anda bisa ngomongkan berkelipatan, Allah itu luas ya. Luas. Sehingga manusia itu cenderung kepada 3 hal. Anda belum tahu kan? Saya tidak akan mengetahui. Anda ternyata kan kepingin lebih terbuka untuk menggoda manusia kan? Jelas. Nah ya, saya ketahui 3 perkara hal ini yang seringkali manusia itu menginginkan tentang itu. Makanya kamu dengarkan duduk. Tidak akan duduk di depan manusia saya. Anda mengharapkan surga. Semua makhluk ciptaan, Enggak. bahkan hari pun akan ingin masuk ke surga. Hari yang di mana kalian melakukan setiap kegiatan itu pun ingin masuk surga surga. itu apa menurut Anda? Satu tempat. Satu tempat yang indah yang diciptakan buat kami. Kalau surga itu ternyata bukan tempat. Surga pasti tempat. Kalau surga itu Kalau Anda mengatakan bahwa surga itu bukan tempat, berarti Anda mengingkari Tuhan kita. Itu sudah jelas. Nah, kalau surga itu yang kamu anggap adalah suatu tempat Tempat yang indah.